Halo, nama aku Nuri. Nama saya Dari Sakbar. Aku Nadia Nabila Latifah. Nama saya Noval. Umur saya 23 tahun. 22. 23. 23 tahun. Aku hitungannya tinggal sendiri. Sekarang aku tinggal sendiri. Untuk saat ini aku tinggal sendiri. Masih bareng, alhamdulillah. Dekat banget. Mau sama ibu sama ayah dekat dua-duanya. Dua-duanya dekat. Alhamdulillah menurut aku bisa dikatakan deket sih. Ke ibu. Sekaya juga sama sih dekat, kadang suka cerita gitu juga. Tapi kalau secara keseluruhan sih deket ke ibu. Dekat, aku sama ayah deket banget. Sama ibu, hitungannya deket sih, cuman udah lama gak bareng, jadi emang jadi renggang aja. Sebelum berangkat ke sini tadi sempat ngobrol. Kalau ayah tahun lalu, kalau ibu mungkin 2 minggu, 3 mingguan yang lalu lah. Ngebahas biasanya tentang ya ekonomi kayak gitu kan, kayak apa sih yang harus disiapin. Pembangunan ekonomi dunia maksudnya gitu. Bukan dong. Kalau ibu terakhir itu ngobrolin ya curhat lah, maksudnya kayak di rumah ibu gimana. Terus kalau ayah tuh terakhir ngobrol waktu di rumah sakit. Juga bukan ngobrol sih, hitungannya kayak cuman kayak nitip pesan aja gitu. Sama ayah saya bulan Februari karena ayah saya meninggal bulan Februari tahun ini. Terakhir ngobrol sama ayah itu 2014, beberapa hari sebelum ayah meninggal. Itu ngobrolin tentang sekolah sama tentang kuliah. Terus kalau misalnya terakhir ngobrol sama ibu itu 2015, itu tuh beberapa jam sebelum ibu meninggal. Waktu itu ibu nyuruh aku buat ke Purwakarta karena ibu dirawatnya di Purwakarta. Mungkin kalau yang seneng banget gitu ya, terakhir kali itu 2013 akhir kan sempat liburan sama keluarga. Senang aku pasti ada ya, cuman emang gak inget sih. Tiap pagi bangun tidur sih. Setiap ketemu juga senang sih sebenarnya. Karena bangun tidur masih dengar suara mereka, ya seneng aja masih ada. Banyak ya kayaknya ngelihat anak seneng atau gimana juga kayaknya udah bahagia. Pasti pengen banget lihat anaknya soleh, anaknya jujur, bertanggung jawab. Ya kalau menurut saya orang yang bikin orang tua bahagia anaknya nurut doang sih itu. Hal-hal kecil juga udah bikin orang tua seneng sih. Ya meskipun nggak gede, cuman impact ke orang tuanya gede banget itu. Yang pasti punya waktu sama orang tuanya. Ada sih, cuman karena apa ya dasarnya orang tua aku ngedidiknya nggak terlalu keras juga. Alhamdulillahnya nggak pernah keucap sampai ayah kecewa atau ibu kecewa gitu ya. Jadi marahinnya kayak kamu tuh bener dong gini-gini, ntar benerin ya gini. Oke gitu, nggak marahin sampai amit-amitnya gitu yang mukul atau apa enggak. Alhamdulillah gitu. Sampai kecewa sih aku nggak tahu ya, cuman aku ngerasa pasti pernah bikin salah lah gitu ke mereka pastinya ya. Tapi kalau nyampe yang berantem parah enggak sih, nggak pernah. Nggak pernah sih, alhamdulillah ya sampai nangis. Ini baru calon. Ayah itu apa ya, hero sih. Superhero yang asli sih. Ibu hatinya lembut banget, gak pernah marah sama anak-anak. Ya sangat berharga lah, nggak bisa dihitung sama apapun sih sebenarnya. Apa ya? Pasti ya baik mah, semua orangnya baik. Cuman emang maksudnya emang scare itu kayak rela antar jemput, mau aku jauh juga. Karena mereka tuh wah gila, punya kemampuan yang gila buat ngurusin anaknya. Enggak lah, enggak siap. Kenapa? Karena kayak masih kurang aja waktu sama orang tua tuh. Dan baru sadar sekarang ternyata ya paling kita berapa lama lagi sih sama orang tua, realistis aja deh. Siap, biasanya harus siap karena
ya aku juga udah ngalamin kehilangan orang tua kan. Ya kehilangan ayah udah gitu maksudnya. Ya dibilang siap sih nggak akan pernah siap, cuman pasti terjadi gitu. Pasti banget. Awalnya nggak siap, cuman gimana ya kasarnya gitu. Mau lu nangis kenceng-kencengnya juga nggak bakal balik lagi gitu. Jadi ya udah, lu harus ikhlas, doain aja gitu. Kalau pesan, mungkin selalu dikasih pesan untuk jadi orang yang baik. Waktu ibu lagi sakit juga ibu selalu bilang, apapun keadaannya, Ade harus jadi orang yang kuat, yang sabar. Pokoknya insya Allah apapun itu bisa dilewati, itu sih. Yang pertama, isi waktu sama kegiatan yang mengandung banyak pahalanya, atau isi waktu buat ibadah gitu ya. Yang kedua, harus bisa berdiri di kaki sendiri, jangan bergantung sama orang lain. Karena orang lain, mau siapapun, mau teman, mau saudara, gak akan selalu tetap bisa ada gitu di saat kita butuh. Kamu tuh harus bermanfaat buat orang lain, dan jangan pernah mengecewakan orang lain juga. Meskipun iya, kamu harus minta maaf gitu. Maksudnya bilang maaf tuh nggak susah kok gitu. Meskipun kamu dijahatin atau dibohongin sama siapapun, kamu harus tetap baik gitu. Nggak boleh dendam lah gitu. Maksudnya pasti adalah rasa kesal gitu ya kalau misalnya habis dijahatin atau dibohongin gitu. Tapi kalau misalnya bisa memilih untuk dimaafin, ya maafin aja lah, udah harus ikhlas aja gitu. Apa ya, makasih aja lah udah ngedidik, udah pokoknya udah bisa ngebentuk aku sekarang gitu ya. Dan ya masih hidup lah aku gitu. Kalau misalnya ke ayah, yang pasti mau bilang makasih banget, karena selama berarti 15 tahun aku hidup sama ayah tuh, ayah selalu jadi sosok ayah yang baik, mengerti anak-anaknya seperti apa, dan juga sportif banget gitu. Terus aku pengen nyampein, tenang aja, nggak apa-apa, aku di sini sama kakak-kakak, sama abang-abang, sama kakak, semua ada kakak ipar juga yang sayang-sayang banget sama aku. Jadi istirahat aja yang tenang, aku nggak apa-apa. Buat ibu, Yang pertama tuh, jangan pernah berubah ketika gua dalam kondisi apapun. Tetap jadi orang yang selalu sayang sama anaknya. Terus makasih udah ngurus aku dari kecil, udah kasih sayang yang sangat amat berarti buat aku, semua waktu, tenaga, dan ajaran-ajaran yang udah ibu kasih buat aku. Mungkin selama ayah sama ibu ada, aku belum jadi anak yang membanggakan, aku minta maaf. Tapi insya Allah sekarang aku hidup akan terus membanggakan keluarga yang ada. Itu aja sih. Amin. Mama papa sabar, nanti pasti suatu saat bakal aku bahagiain terus menerus gitu, lebih bahagia dari hari-hari sebelumnya gitu sih paling.